Padahal dulu jualin punya tetangga desa, ditawarkan lewat online langsung dapat pesanan 10.000 lembar. Awalnya dikerjain sendiri sampai bisa punya 20-an karyawan, kebeli 1.500 meter tanah, rumah produksi dan mobil. Wah, mantap bener. Pertama, ini proses pengirisan ya, jenisnya pisang rojo Bandung. Biasa nyetok sebanyak 100 kilo per hari. Memang cocok dibuat sale pisang karena rasanya manis sekali. Pakai pisang lain bisa, tetapi kurang manis. Kita mengejar manis alami saja tanpa manis buatan ya. Biasa ambil dari Purworejo. Soalnya di sana banyak sekali pisang Raja Bandung dipotong-potong setipis ATM aja biar bisa crunchy. Menggunakan pisau khusus ya, tengahnya ada lubang, ditata di rigennya yang rapi banget. Kenapa memilih usaha ini? Kebetulan tetangga punya usaha sale pisang. Terus saya coba memasarkan lewat online web gratisan gitu. Ternyata ada yang nyantol dari Sulawesi. Alhamdulillah banyak sekali, sekitar 10.000 piece yang mentah tapi belum digoreng. Nah, ini biasanya sisa potongan yang kurang bagus kita blender ya, nanti untuk diratakan di rigennya. Tujuannya biar bisa merata, nanti menjadi lembaran selai pisang gitu. Setelah di blender sampai halus tadi langsung aja dioles-oles ya, ukurannya tipis mengikuti ukuran pisangnya yang dipotong tadi. Sampai merata aja, dioles-oles sampai penuh merata atas bawah kiri kanan ya guys. Jadi ternyata dulu tetangga saya itu tidak sanggup memenuhi kebutuhan 10.000 tadi karena masih sendirian, belum punya karyawan katanya. Kalau dikasih saya semua, dia nggak bisa melayani pembeli-pembelinya sebelumnya. Jadi ya sudah, saya bikin sendiri aja, nekat. Karena bukan usaha warisan, saya belajar dari mana saja, dari sosial media, semua trial dan error sudah dialami, sudah berhasil tapi kurang maksimal. Dan ketika dikirim ke Sulawesi tadi, alhamdulillah tidak ada komplain dari situ. Mulailah mencoba terus belajar inovasi. Saya pergi ke Bandung untuk belajar karena di sana banyak sekali sale pisang. Mungkin memang asalnya di sana ya. Setelah ditambal merata banyak tadi, langsung deh kita jemur di terik panas matahari ya selama 2 hari. Kalau panas jadi 1 hari dibalik biar atas bawah bisa kering sempurna. Biasanya ada 70-an rigen per hari. Kadang memang sudah dibantu tetangga juga, jadi nanti nerima yang lembaran kering pisangnya saja. Terus kalau musim hujan ya wassalam, tapi tenang, di sini ada oven khusus jadi aman kok. Hasilnya seperti ini ya, sudah kering tipis sekali seperti tisu. Itu ditumpuk-tumpuk dulu biar sekalian banyak mau dipotong. Setelah ini ya, sekali ditumpuk ini sekitar 15 lembar. Di atas juga ditaburin tepung biar nggak lengket ketika nempel di lembarannya. Mari kita potong ya sale pisangnya. Ukurannya sudah dimal. Ini mejanya jadi khusus sesuai ukuran aja. Penggarisnya pakai kayu aja biar gampang. Terus pisaunya juga kayak motong roti bakar gitu guys. Dengan cara seperti ini pemotongan bisa lebih efisien pastinya. Setelah itu dipindah di meja sebelahnya lagi. Sudah diukur mal juga sesuai ukuran aja ya. Ini ukurannya sedang ya biar enak nanti gorengnya. Kalau boleh sedikit cerita, dulu kerja ya di BUMN PLN dengan gaji yang lumayan lah. Tapi memang punya cita-cita dulu ketika sudah punya anak, pengennya usaha keluar atau resign, fokus sama keluarga juga. Terus ditata di keranjangnya sebanyak ini guys. Memasarkan awal itu sempat ada penolakan juga ya, karena yang di pasaran itu kebanyakan dari Bandung. Ketika masuk supermarket di sini sudah ada sale Bandung, tetapi tetap kita berikan tester, nggak apa-apa. Misalnya sekarang belum menerima, yang penting sudah diberikan sampelnya. Barangkali di lain waktu mau menerima, yang penting sudah berusaha gitu. Kebetulan di sini tetangga, warga masyarakat sekitar mensupport juga ya. Kemudian kita juga banyak memberdayakan ibu-ibu tetangga desa sekitar tempat tinggal kita, karena sesuai dengan ajaran agama saya Islam, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk sesama. Kalau ini proses paling penting didengar baik-baik ya. Adonan tepungnya ada tapioka, tepung beras sama tepung terigu. Langsung aja dimasukkan satu persatu, diaduk-aduk tipis saja. Itu ada susu denkau ya, sama gula, sama garam sedikit, dikasih susu bubuk denkau biar rasanya juga lebih creamy ya. Diaduk lagi sampai merata. BTW in the busway, tangan ibunya sudah dicuci bersih ya sebelum melakukan aksi ini, jadi aman pastinya. Kemudian air mateng ya sekitar 6,5 liter aja cukup, jadi tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer juga. Adonan segini itu bisa untuk sekitar 25 kilo pisang ya guys. Dulu pertama memulai itu udah langsung 10.000 lembar. Kalau paling banyak juga pernah 500 kilogram, bahkan 1 ton juga pernah, sampai keteteran yang ngerjain. Gak pernah nyangka ya pastinya, dari mulai hal yang kecil diposting di web langsung nyantol pembeli, langsung banyak. Tapi kita sudah punya planning step by step biar bisa lebih besar lagi gitu. Setelah tercampur tadi disaring juga ya, karena ada gumpalan dari tepungnya juga biar lebih merata. Hasilnya cair sekali biar nggak makan tepung doang, dan lebih kres-kres juga. Kalau ketebalan adonannya jadi pisang goreng nanti katanya. Nah, masuk lagi putih telur saja ya. Tuh sudah di blender jadi halus banget. Fungsinya biar lebih renyah alami, karena kita menjaga betul dari tidak pakai bahan yang aneh-aneh. Sempat juga ada yang meremehkan, disepelekan, cuma dari pisang gitu aja apa bisa sukses gitu. Tapi saya hanya diam saja, justru dijadikan bahan bakar semangat. Lihat saja ke depan, akan saya buktikan bahwa apa yang dikatakan orang itu salah. Bahkan
Bahkan sempat juga ditipu karyawan sendiri ya, manajernya itu ditipu puluhan juta, bahkan pernah ratusan juta. Jadi saya jadikan semua pelajaran untuk ke depan biar bisa lebih baik lagi. Karena ketika kita menjalankan usaha pasti tidak lepas dari resiko-risiko yang pasti ada saja. Gimana caranya respon kita saja terhadap masalah itu. Wah, keren banget. Nah, ini masuk lagi proses penggorengan ya. Cukup dicelup-celup gitu aja dengan kuali yang super jumbo. Biasa goreng 3 orang, ada yang bolak-balik, terus ada bagian angkat juga. Jadi biar tepungnya nggak terlalu banyak netes, dikasih tatakan gitu ya, sambil ditata juga biar nggak bengkok pisangnya ketika digoreng. Digoreng sekitar 1-2 menitan aja, cepet kok karena minyaknya juga udah lumayan panas. Kalau alat kecil itu suhunya ya buat ukur panasnya biar pas juga. Tingkat kematangannya kita pakai 180-190 derajat. Dulu cuma ngerjain sendiri, sekarang bisa memberdayakan 20 karyawan. Selain itu kalau dirunut dalam, mereka juga punya anak, mereka punya orang tua, banyak yang dihidupkan dari usaha ini. Sesuai dengan tujuan saya, ingin banyak bermanfaat untuk sesama dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Wah, mulia sekali ya guys. Dari usaha ini alhamdulillah bisa kebeli tanah 1.500 meter ya. Terus mobil ada juga, rumah produksi semakin luas dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Wah, rendah hati sekali ya guys. Jadi meskipun cuma dari pisang sale begini, tapi produknya pengiriman hampir ke seluruh Indonesia, mulai dari kota besar Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Semarang, Solo, dan masih banyak lagi. Kalau sudah diangkat saja, ditiriskan ya, itu ada kriuknya, biasa diambil orang buat pakan ternak katanya. Setelah banyak digoreng tadi, kita masuk proses spinner ya, tujuannya biar minyaknya berkurang dan bisa lebih awet lagi katanya. Di spinner sekitar 7 menitan ya, seperti ini hasilnya, kelihatan kriuk-kriuk, kres-kres pastinya. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput, lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada yang meniru bagaimana? Boleh, enggak apa-apa, karena rezeki itu kembali dari Allah. Boleh, semua usaha bisa ditiru, tapi kan udah takdir rezeki masing-masing, jadi nggak khawatir sama sekali. Sama halnya seperti pedagang di pasar, jejer-jejer, punya rezekinya masing-masing. Semakin kita ikhlas, itu akan menambahkan rezeki kita. Masya Allah, baik sekali ya guys. Ini sale pisang keju ya, jadi dioles madu dulu, kemudian baru nanti ditaburin kejunya, terus langsung di oven guys. Jadi di sini itu selain yang rasa original pisang sale, di sini juga ada yang rasa keju, rasa madu, sama rasa coklat. Langsung aja kita proses packing ya, siap untuk dikirim-kirim. Moral story-nya adalah tidak ada makan siang yang gratis di dunia ini. Jadi untuk memperoleh sesuatu kita harus mengorbankan sesuatu juga. Lebih baik mencoba tapi gagal daripada mati penasaran. Wah, mantap bener. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain langsung hubungi di sini aja ya. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.